Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Iren di pelajaran matematika kelas 5. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Masih ingat apa itu pecahan campuran? Ya, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan juga pecahan. Sekarang buka buku paket matematika kalian halaman 9. Mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Ini sebenarnya sudah kita pelajari di kelas 4. Kita ingat-ingat kembali ya. Diberikan contoh pecahan campuran 2, 3 per 5. Cara mengubah ke bentuk pecahan biasa yaitu 2 dikali 5 ditambah 3. Untuk perkalian kita operasikan terlebih dahulu, berarti 2 dikali 5 itu 10, ditambah 3, berarti sama dengan 13. Nah, penyebutnya tetap 5. Untuk contoh yang kedua, 3, 5 per 6, diubah ke bentuk pecahan biasa, maka 3 dikali 6 ditambah 5 per 6, sama dengan 18 ditambah 5 per 6 sama dengan 23 per 6. Bagaimana? Sudah paham? Agar lebih paham, silakan kerjakan asyik mencoba halaman 9. Lanjut halaman 10. Cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran ada 2. Yang pertama, kalian harus mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian, samakan penyebutnya kedua pecahan tersebut. Contohnya di situ ada 1 per 2 ditambah 2, 1 per 3. Bu Iren akan jelaskan di sini agar kalian lebih paham. Kita kerjakan pecahan yang pertama dulu, yaitu 1 per 2. Nah, ini kita ubah ke pecahan biasa dengan cara 1 dikali 2. Nah, ini dikalikan ya. 1 kali 2. Nah, ditambah 1 per 2. Karena di sini penyebutnya adalah 2. Baru kita operasikan. 1 dikali 2 itu 2. Ditambah 1 berarti 3 per 2. Jadinya untuk pecahan yang pertama yaitu 1 per 2 sama dengan 3 per 2. Sekarang untuk pecahan berikutnya yaitu 2, 1 per 3. Nah, sama caranya. 2 dikalikan 3 ditambah 1 per 3. Karena di sini penyebutnya 3, jadi ini penyebutnya juga ikut 3. Baru kita operasikan. 2 dikali 3, 6. 6 ditambah 1 itu 7. Berarti 7 per 3. Nah, setelah kita peroleh bentuk pecahan biasanya, yaitu 3 per 2 dan 7 per 3, baru kita jumlahkan. Sama di pertemuan sebelumnya, penjumlahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama, yaitu dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu. Bu Iren langsung saja ya, ini penyebutnya 6. Nah, karena KPK 2 dan 3 adalah 6. Setelah ketemu penyebut 6, baru kita bagikan. Kayak kemarin, 6 dibagi 2 itu 3. Nah, selanjutnya setelah dibagi baru dikali dengan yang di atas, dengan pembilangnya 3 dikali 3. Untuk yang kedua, 6 dibagi 3 itu 2. Nah, baru dikalikan dengan yang di atas, pembilangnya yaitu 7. Setelah itu baru kita operasikan. 3 dikali 3, 9. Penyebutnya tetap 6. Ditambah 2 kali 7 itu 14. Penyebutnya 6. Setelah penyebutnya sama, baru kita jumlahkan. 14 ditambah 9 itu 23. Ya, penyebutnya 6. Jadinya ketemu 23 per 6. Bisa juga ini kalian ubah menjadi pecahan campuran. Masih ingat cara mengubah pecahan campuran? Kita cari. Kita pakai patokan penyebut. Penyebutnya 6. Kita cari 6 dikali berapa ya yang hasilnya mendekati 23. 6 dikali 1, 6. 6 dikali 2, 12. 6 kali 3 itu 18. 6 kali 4, kita coba sekali lagi. 24. Oh, ternyata sudah kelebihan. Kita butuhnya 23. Karena tidak ada yang pas 23, kita pakai yang mendekati 23, yaitu yang sama dengan 18. 6 dikali berapa? Ya, 6 dikali 3. Berarti ini kita tulis 3 sebagai bilangan bulatnya per 6. Penyebutnya tetap ya, 6.
Nah, terus angka pembilangnya berapa ya? Angka yang di atas berapa? Nah, kita cek 3 dikali 6, 18. 3 dikali 6 ini sama dengan 18. Sedangkan kita butuhnya 23, berarti kurang berapa? 18, 19, 20, 21, 22, 23. Berarti kita kurang 5. Kita tulis di sini 5 sebagai pembilangnya. Jadi, hasil dari 1 per 2 ditambah 2, 1/3 itu sama dengan 3, 5 per 6. Nah, sekarang yang pengurangan. Soalnya 2, 1/4 dikurangi 1, 1/5. Kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 2 dikali 4, 8. Ditambah 1, 9. 9/4. Bu Iren langsung ya. Karena ini sudah pernah kemarin. 1 dikali 5, 5 ditambah 1, 6. 6/5. Nah, penyebutnya berbeda, berarti kita samakan penyebut. Berapa penyebutnya? Benar, penyebutnya 20, karena 4 dan 5 itu kelipatannya 20. 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 9, 45. Pecahan yang kedua, 20 dibagi 5, 4. 4 dikali 6, 24. Benar sekali. Nah, baru kita kurangi. 45 dikurangi 24 berapa ya? 21. Benar, 21/20. Baru kita ubah ke pecahan campuran. 20 dikali berapa ya? Hasilnya mendekati 21. 20 dikali 1, 20. 20 dikali 2, 40. Oh, sudah kebanyakan. Berarti yang kita pakai yang ini. 20 dikali 1. Berarti ini kita tulis 1. Penyebutnya 20. 1 dikali 20 ternyata masih 20. Padahal kita butuhnya adalah 21. Berarti kurang 1. Nah, kita tulis di sini. Jadi hasilnya 1/20. Oke, agar kalian lebih paham, kerjakan halaman 10. Asyik mencoba menggunakan cara yang pertama. Sekarang perhatikan halaman 11. Di situ ada cara kedua menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran. Caranya yaitu dengan memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Kemudian untuk pecahannya kalian samakan penyebutnya terlebih dahulu. Baru kalian operasikan dijumlahkan atau dikurangi. Oke, Bu Iren jelaskan di sini ya untuk cara yang kedua. Cara yang kedua memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Bilangan bulat itu yang mana, Bu? Yang ini yang ditulis besar. 1 dan 2 ini bilangan bulatnya. Kalau pecahannya yang 1/2 dan 1/3. Nah, berarti kita tinggal operasikan. Kita pisahkan bilangan bulat. Bilangan bulatnya 1 ditambah 2 karena itu bentuknya penjumlahan. Ditambah, baru pecahannya kita tulis, yaitu pecahannya 1/2 ditambah 1/3. Kita operasikan, 1 ditambah 2 itu 3. Ditambah, ini penyebutnya berbeda, kita samakan penyebut dengan penyebut angka 6. 6 dibagi 2 itu 3, dikali 1 berarti 3. 6 dibagi 3 itu 2, 2 kali 1, 2. Nah, setelah ini baru kita kelompokkan, 3 tetap. Pecahannya sudah berpenyebut sama, baru kita jumlahkan 3 tambah 2 itu 5. Ya, 5/6. Setelah ini baru kita tuliskan menjadi pecahan campuran menjadi 3, 5/6. Nah, bagaimana jika soalnya pengurangan? Coba kita coba 21/4 dikurangi 1/5. Sudah tahu kan ya bilangan bulatnya yang mana? Yang 2 dan 1. Karena ini tandanya pengurangan, berarti ini kita kurangi. Nah, ini tandanya tetap ditambah. Kenapa? Karena nanti kita jumlahkan. Kita jadikan 1 bilangan bulat dan pecahannya. Kita tulis pecahannya 1/4 dan 1/5. Karena ini dikurangi, berarti di sini dikurangi. Nah, 2 dikurangi 1, 1. Ditambah 4 sama 5 penyebutnya. Kita samakan penyebutnya, yaitu angka 20. Nah, 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 1, 5. Kita tulis di sini. 20 dibagi 5, 4. 4 dikali 1, 4. Nah, ini alasan kenapa ini tandanya tetap dijumlah. Karena ini nanti ditulis jadi satu kesatuan.
5 dikurangi 4, 1 per 20. Jadi hasilnya adalah 1 per 20. Jadi walaupun kalian menggunakan cara 1 atau cara yang kedua, hasilnya tetap sama. Mudah kan? Akan semakin mudah jika kalian sering berlatih. Untuk itu, kerjakan halaman 11, asyik mencoba nomor 1 sampai 10. Sekian materi hari ini. Silakan kerjakan tugas-tugas kalian dan upload tugas kalian di Google Classroom. Bu Iren tunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.